Halo semua, nama saya Mario Jeffrey Christianus dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana metode pengantaran impuls terhadap sel saraf. Jadi pada pembahasan kali ini bakal aku bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah potential resting. Jadi setiap sel saraf itu memiliki potensial resting, yaitu beda potensial resting, potensial listrik antara bagian dalam dan luar sel saraf. Potensial resting sel saraf berkisar antara minus 40 hingga minus 90 MV tergantung pada jenis sel saraf dan lokasi di dalam tubuh. Potensial resting terjadi karena terdapat perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel saraf, terutama natrium dan kalium. Di dalam sel saraf ini ion kalium lebih banyak dan ion natrium lebih sedikit, sedangkan di luar sel saraf ion kalium lebih sedikit dan ion natrium itu lebih banyak. Lalu yang bagian kedua itu ada stimulus, di mana ketika ada stimulus dari lingkungan atau tubuh seperti rasa sakit atau suara, sel saraf akan merespon dengan membuka saluran ion natrium dan kalium di membran sel saraf. Hal ini menyebabkan pergerakan ion natrium dan kalium di sekitar membran sel saraf mengubah potensial resting dari sel saraf ini. Untuk yang ketiga itu adalah depolarisasi, di mana jika jumlah ion natrium yang masuk ke sel saraf melebihi ambang batas tertentu, maka terjadi depolarisasi. Depolarisasi ini adalah perubahan tajam dan sementara dalam potensial listrik sel saraf menjadi positif. Perubahan ini disebut potensial aksi. Nah, potensial aksi adalah sinyal listrik yang dihasilkan oleh depolarisasi sel saraf. Yang keempat ada potensial aksi, di mana potensial aksi adalah sinyal listrik yang sangat singkat dan terjadi saat depolarisasi membran sel saraf. Potensial aksi terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama fase depolarisasi, kedua fase repolarisasi, dan yang ketiga fase hiperpolarisasi. Untuk yang fase depolarisasi, pada fase ini ion natrium masuk ke dalam sel saraf dan potensial listrik menjadi positif. Potensial listrik naik hingga mencapai ambang batas tertentu yang kemudian memicu potensial aksi. Untuk fase repolarisasi, pada fase ini ion kalium keluar dari sel saraf dan potensial listrik kembali menjadi negatif. Proses ini disebut sebagai repolarisasi. Untuk yang fase hiperpolarisasi, pada fase ini sel saraf terlalu banyak mengeluarkan ion kalium sehingga potensial listrik menjadi lebih negatif dari potensial resting. Lalu untuk bagian kelima ada saluran ion, yang dimana saluran ion ini adalah kanal protein yang terbuka dan menutup untuk mengatur aliran ion natrium dan kalium. Ada 2 jenis ion yang bakal kita bahas di sini. Yang pertama ada ion natrium dan ion kalium. Saluran ion ini membantu mengatur aliran ion di membran sel saraf, memungkinkan terjadinya depolarisasi dan repolarisasi. Untuk yang keenam ada pengantar impuls. Impuls yaitu impuls listrik berjalan melalui sel saraf dengan cara memicu potensial aksi baru pada sel saraf berikutnya. Untuk yang ketujuh sendiri, melanisasi. Beberapa sel saraf memiliki lapisan isolator yang disebut mielin. Mielin ini adalah lapisan lemak yang menghubungkan sel saraf dan berfungsi sebagai isolator listrik. Mielin membantu meningkatkan kecepatan pengantaran impuls listrik dalam sel saraf. Lalu yang ke-8 itu adalah node of Ranvier atau node of Ranvier, adalah tempat di mana mielin tidak menutupi sel saraf. Jadi node of Ranvier ini memungkinkan ion natrium dan kalium untuk dengan cepat bergerak masuk ke dalam dan keluar dari sel saraf, sehingga mempercepat pengantaran impuls listrik. Lalu yang ke-9 ini ada sinapsis. Di mana saat impuls listrik mencapai ujung akhir sel saraf, impuls ini kemudian merangsang pelepasan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter ini kemudian bergerak melintasi celah sinapsis dan merangsang sel saraf berikutnya untuk menghasilkan potensial aksi baru. Lalu yang ke-9 itu adalah penghambatan, di mana sel saraf juga dapat mengalami penghambatan, di mana sel saraf menahan atau menghentikan pengantaran impuls listrik, yang dimana penghambatan ini terjadi ketika sel saraf menerima sinyal kimia atau listrik yang menghentikan atau mengurangi jumlah ion natrium yang masuk ke dalam sel saraf, sehingga depolarisasi tidak terjadi. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya itu mekanisme pengantaran impuls pada sel saraf melibatkan depolarisasi membran sel saraf yang kemudian memicu potensial aksi. Nah, potensial aksi ini kemudian menjalar melalui sel saraf dan memicu pelepasan neurotransmitter di ujung akhir sel saraf. Impuls listrik kemudian melintasi celah sinapsis dan merangsang potensial aksi baru pada sel saraf berikutnya.
Sel saraf juga dapat mengalami penghambatan di mana sel saraf dapat menahan atau menghentikan pengantaran impuls listrik. Jadi sekian untuk pembahasan saya pada kali ini. Terima kasih.